Bismillahirrahmanirrahim. Nasoihul ibad. Halaman 5 ya. Terakhir halaman 4. Ya, betul ya. Wal maqalatul khamisatu, dan maqalah yang kelima. Maqalah itu perkataan. Betul itu? Wal maqalatul khamisatu, dan perkataan. Maqalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Nah, ini asar dari hadis ini datangnya dari Sayyidina Utsman. Ini hadis perkataan Sayyidina Utsman. An Utsman, dari Utsman radhiyallahu anhu, senantiasa Allah meridhai kepada Utsman. Hammud dunya. Ini perkataan Sayyidina Utsman. Hammud dunya. Sayyidina Utsman berkata, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Dua kan, ini hadis dan asar yang golongan dua-dua. Kan belum selesai kan? Ini masih bab pertama kan? Nah, coba kalau halaman 4 itu. Babus sunai kan bab yang dua-dua. Makanya selalu dua sepasang ini. Sayyidina Utsman berkata, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya, susahnya dunia. Hammud dunya, susahnya urusan dunia. Zulmatun, menjadi gelap. Zulmatun, menjadi gelap gulita. Fil qalbi, di dalam hati. Wa hammul akhirati, dan kesusahan akhirat. Nurun, menjadi sinar. Fil qalbi, di dalam hati. Nanti Bapak jelaskan. Ail husni. Al huzni artinya prihatin fil umuri, di setiap perkara, al muta'allaqati. Al huzni artinya prihatin, al huzni artinya takut atau prihatin, fil umuri, di dalam perkara, al muta'allaqati yang ada kaitannya perkara itu di dunia, dengan dunia. Jadi setiap perkara kamu memprihatinkan perkara dunia, itu pasti akan membuat gelap hati kalian. Al-husnu menjadi prihatin fil umuri, setiap perkara, al-muta'allaqati, yang berkaitan bid dunia, dengan urusan dunia. Soro menjadi muzliman, gelap gulita. Muzliman, menjadi gelap. Soro menjadi muzliman, menjadi gelap fil qalbi, di dalam hati. Jadi kalau kalian itu susah perkara dunia, Bapak jelaskan nanti satu-satu. Itu pasti hati kalian akan susah, akan tertutup, akan menjadi gelap. Apapun, misalnya kalian belajar di pondok, udah keluar uang banyak, orang tua membiayai, ini kok nggak pintar-pintar. Pintar itu kan urusan dunia, bukan urusan akhirat. Pasti kalian akan sedih, ya. Kalian ditakdirkan menjadi miskin. Kenapa sih keluarga saya itu kok miskin, sehingga ngasih bekal ke saya itu terbatas? Ini kan urusan dunia, bekal ini kan urusan dia. Kamu pikir terus, pasti hati kalian akan menjadi gelap. Hati kalian akan menjadi susah. Apapun urusan dunia, kalau kamu pikirkan dengan sangat, pasti akan menjadi kesusah kalian itu. Hidup kalian akan menjadi susah. Misal, tapi naudzubillah min dzalik, rumah kita terbakar. Udah terbakar ini kan, kamu pikirin aja. Ya pasti sedih kamu. Tapi kesininya kamu pikirin terus, aduh gimana rumah saya terbakar, saya nggak punya rumah lagi. Ya kamu pikirin terus, urusan rumah terbakar itu kan urusan dunia kan. Kalau kamu berlarut-larut berpikirnya, pasti hati kamu itu akan gelap. Hati kamu akan bertambah sedih. Hati kamu akan bertambah terus susahnya. Tapi kalau kalian udah putus gini, ya udahlah. Habis gimana, udah terbakar, udah biarin aja, ya udah, biarlah berlalu. Nah, kita cari lagi, akan ringan, ya. Ngerti nggak maksudnya?
Kalau yang sudah yang terjadi, biarlah berlalu. Kalian nggak usah berpikir berlarut-larut sedih. Rumah yang terbakar itu kan udah kelewat. Kalau kalian sedih terus nggak akan bisa kembali. Udahlah, yang lalu biarlah lalu, ya biarin aja terbakar. Itu urusan dunia aja. Yang lalu biarlah lalu, ya udah. Kalau gitu bagaimana cara mensikapinya? Caranya ya kita kerja lagi, ikhtiar lagi, cari uang lagi, giat kita. Pasti giat. Aduh, saya belum punya rumah. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan ingat, biarin aja yang lalu. Anggaplah kalau kalian ingat-ingat akan tambah sedih. Segala bidang, kamu, aduh, kenapa ya kakak saya, orang tua saya kok masih bekal sedikit. Kalau kamu pikirin, ya pusing kamu, tambah sedih kamu. Melihat teman kamu kok, kenapa ya teman saya kok banyak bekalnya. Sedih sendiri kamu. Teman kamu yang kamu pikirin nggak tambah sedih, tetap bahagia, kamu tambah sedih. Karena kamu terjangkit penyakit iri. Mikirin kok kiriman saya sedikit. Padahal ini urusan dunia. Apapun urusan dunia, kesimpulannya jangan terlalu kamu pikirkan. Kayak Bapak Merdeka. Kenapa ya itu kok saudara Bapak itu kaya raya? Ya alhamdulillah aja. Barangkali dia ingat ke Bapak, gitu aja. Ya, kok Bapak begini ya, udah takdirnya begini, yang penting ikhtiar. Kita itu diwajibkan usaha, ikhtiar semaksimal mungkin, disertai tawakal. Hasilnya ya tawakal. Gimana Allah aja. Jadi enak kita. Ya kalau ada tetangga kita kaya raya, ya alhamdulillah saya miskin. Barangkali aja kita jadi ladangnya orang tetangga sebelah itu yang kaya raya. Berarti kita memberikan kita ini yang miskin ini menjadi jalannya masuk surga orang yang kaya. Karena setiap dia sedekah kepada saya, tetangganya yang miskin, sehingga saya memberikan jalan kepada orang kaya. Sehingga saya dengan orang kaya lebih utama mana? Kan kita yang memberikan jalan surga orang kaya. Lebih utama kita. Jadi kita gembira aja. Mau ditakdirkan oleh Allah jadi miskin, jadi kaya, yang mudah ya kita jalan, yang penting kita ikhtiar. Kita diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, alhamdulillah. Sedikit juga alhamdulillah. Ada musibah pada diri kita, tetangga kita atau bapak kita, ibu kita mati misalkan, alhamdulillah. Udah kau ambil ya Allah milikmu. Ya udah kita jangan sesali, karena kalau kita sedih ditinggal saudara meninggal atau bapak meninggal berlarut-larut, kita malah nggak bisa apa-apa. Karena apa? Urusan dunia ini membuat gelap. Apapun, politik sekarang yang nyala, ya nggak jadi apa? Pusing. Ya, ada yang gelo sekarang, ada yang masuk ke rumah sakit jiwa. Kalau yang jadi ya seneng, kalau yang nggak jadi, nah, kayak apa pelawak itu, Dedek, tahu nggak Dedek itu, yang sama Andre Taulani Sule itu. Itu udah menjual 2 mobil, sekarang nggak jadi, hanya dapat 11 suara. Stres. Tapi kalau cepet-cepet sadar enggak, ya biarin aja. Udah kejadian ini, nggak usah dipikirin. Emang gua pikirin saya jual 2 mobil. Dedek ini pintar walaupun pelawak, walaupun nggak santri. Dia menerapkan ilmunya santri. Dianggap angin lalu, ya udah biarin. Yang udah jangan dipikirin lagi. Yang penting saya sekarang kehilangan 2 mobil, senilai 2 mobil, ya saya cari lagi rezeki, kerja keras lagi, happy lagi. Coba kalau merenungi, aduh, nah hanya gila. Banyak yang sekarang dirawat di rumah sakit jiwa ini setelah pemilu ini. Ya, habis-habisan. Ada yang nggak berani pulang, ya orang di Jawa Timur sana ya. Karena apa? Rumah udah digadekan, nanti kalau istri nanyakan bagaimana, rumah udah nggak punya, tanah udah nggak punya utang lagi. Ya, tadi harapannya jadi nggak jadi. Tapi kalau yang santri ya udah aja. Gimana nanti aja di kaki hutang, jawab aja belum punya. Santai kan? Ya, kita cari ikhtiar, kerja lagi, ikhtiar. Jadi jangan menyesali hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Kalau itu terjadi, hati kalian itu tambah gelap. Jangan sesali kamu ditakdirkan jadi orang enggak punya, ya, malah tambah gelap. Tambah gelap hati kalian. Itu kata Sayyidina Utsman. Yang kedua, wahamul akhirati, dan barang siapa yang menyusahkan urusan akhirat, nurun menjadi cahaya fil qalbi, di hatinya. Nah itu kan
Penjelasannya bagaimana? Wal huznu fil umuri. Nah, yang bawah tadi wal huznu dan khawatir fil umuri di dalam perkara muta'alliqati yang ada kaitannya bil akhirati dengan akhirat soro akan menjadi munawwiron sinar lil qalbi di dalam hatinya. Makanya sebaliknya, kalau urusan akhirat, aduh kenapa ya temanku itu padahal di rumah juga pengangguran, sekolah juga enggak, saya ajak ke pesantren kok enggak mau. Nah, kalau kamu menyedihkan urusan dunia, ini kan urusan dunia, ini akhirat. Ya, kamu menyedihkan teman kamu yang tidak mau kalian ajak ke pesantren. Itu kan kalian menyedihkan urusan akhirat. Yakin seyakin-yakinnya kalau nanti sedihnya kamu memikirkan urusan akhirat ini akan menjadi cahayanya di hatimu. Ini kata Sayyidina siapa? Utsman. Contoh, kalian misalkan temannya Kiki kan sekarang di rumah nganggur ya. Nah, sekarang kamu bangga nggak dengan posisi kalau pulang kampung teman kamu itu kok nganggur, di rumah nggak sekolah, agama juga nggak bisa. Aduh, alhamdulillah ya keadaanku, saya sekarang bisa ngaji. Pasti gitu nggak? Bangga nggak? Bahagia nggak hati kamu? Itulah kalau kamu meratapi ya, mensedih urusan yang kamu kaitkan urusan akhirat. Ya Allah, itu teman apa tuh? Kenapa ya temanku itu kok kerjaannya mabuk? Ya, misalnya, alhamdulillah kok kerjaannya mabuk. Untung saya ada di pesantren. Nah, menyinari nggak ke hatimu? Kamu menyedihkan urusan yang ada kaitannya dengan nanti akhirat. Orang mabuk itu ada nggak kaitannya dengan akhirat? Ada, akhirat nanti pasti disiksa ya. Itu pasti akan menjadikan sinar di hati. Itu pasti. Itu kata Sayyidina Ali. Kalian nggak boleh ingkar terhadap Sayyidina Ali. Wah, itu kan kata Sayyidina Ali itu kan juga manusia. Itu udah jelas itu dijamin oleh surga oleh Nabi. Sebaik-baik generasiku ada generasi siapa? Khulafaur Rasyidin. Kalau kamu mengingkari Khulafaur Rasyidin berarti kafir. Nabi itu sudah menyatakan bahwa sebaik-baik generasi itu adalah Khulafaur Rasyidin. Terusannya Allahumma jelas ya. Kalau urusan dengan dunia, kamu susah urusan dunia akan menjadi beban di hatimu. Kalau urusan dengan akhirat menjadi beban di hatimu. Aduh, kenapa ya musola kita kok nggak jadi-jadi? Nah, itu kamu sedih, itu menyebabkan nurun fil qalbi. Di hatimu akan menjadi cahaya. Nah, kamu berarti akhirnya menjadi giat atau syukur-syukur membantu mencarikan sumbangan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah la taj'al, sehingga berdoa ini doanya Sayyidina Utsman ini, Allahumma ya Allah la taj'al, jangan jadikan la taj'al, jangan jadikan ya Allah dunia akbar lebih besar hamina susah kami wala mablahu dan janganlah wala mablahu dan janganlah kau sampaikan ilmu kita wala mablahu dan janganlah kamu sampaikan ilmu kita. Jadi urusan dunia itu jangan kamu lebih besarkan ya Allah dibandingkan akhirat, maksudnya gitu. Dan jangan sampaikan ilmuku itu sampai kepada mengetahui bahwa urusan dunia itu lebih besar dibandingkan dengan ilmu tentang akhirat. Tahu maksudnya? Wala taj'alhuma wahai Allah la taj'al, janganlah dijadikan ad-dunya perkara dunia akbar lebih besar hamina susah kita wala mablagho dan janganlah engkau sampaikan kami ilmu kami, ilmunya untuk menjadikan urusan dunia itu lebih besar dibandingkan dengan ilmu akhirat.
Jadi kesimpulannya bahwa akhirat itu lebih penting, gitu aja lah, lebih mudahnya. Nah, ini kamu baca ini doa ini kalau kamu ingin mengamalkan doanya Sayyidina Utsman. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Jelas ya? Jadi urusan dunia itu lebih kecil dibandingkan urusan akhirat. Hendaknya kalian yang kamu pentingkan ya urusan akhirat. Kalau hanya fakir, miskin, susah urusan dunia itu kecil. Tapi urusan akhirat lebih penting. Jelas ya? Tapi sulit itu. Kalau kalian ya kelihatannya sepele, hendaklah kalian mementingkan urusan akhirat. Jadi kalau urusan dunia kecil, jangan takut, jangan khawatir. Mudah diucapkan, berat dilaksanakan. Kalau kalian bisa melaksanakan itu, pasti menjadi wali. Kata Quran, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu wali itu ya la khaufun wala hum yahzanun. Ya, urusan dunia apa? Kecil, sepele. Urusan akhirat besar. Mudah diucapkan, sulit dijalankan. Kalau kalian sudah bisa mengucapkan tadi, bisa mengamalkan, berarti kalian min ba'dil auliya. Itu ada. Wali itu kan gini syaratnya, dia nggak takut, nggak khawatir urusan dunia itu sama sekali. Kamu mau pergi nggak ngantongin uang, nggak takut, nggak khawatir, pasti nyampe. Nggak takut kuat, nggak takut kelaparan, nggak takut kesasar, pasti nyampe aja. Itulah wali. Udah, nggak takut apapun, nggak ada yang ditakuti. Itulah wali. Yang ditakuti apa? Ya urusan akhirat, artinya agama. Semua berlandaskan agama. Kalau kalian sudah urusan dunia nggak takut, nggak khawatir, gampang jadi walinya. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu, dan maqalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali radhiyallahu anhu, radhiyallahu Allah anhu kepada Ali, wa karrama wajhahu, dan Allah memuliakan wajahnya. Jadi wali itu gelar Ali bin Abi Thalib itu gelarnya dua. Kata siapa? Kata Imam Nawawi Al-Bantani. Gelarnya dua. Yang pertama radhiyallahu anhu juga bisa, karramallahu wajhu juga boleh. Ali bin Abi Thalib sekarang berkata, man orang kana yang ada, mangkana barang siapa ada, fi thalibil ilmi, di jalan mencari ilmu, natil jannatu, hakikatnya adalah ada di surga. Natil jannatu, hakikatnya ada surga. Maksudnya natil jannatu, hakikatnya mencari surga. Bapak ulang ya, ini bagus sekali ini. Mangkana barang siapa ada, fi thalibil ilmi, di jalan mencari ilmu, kanatil jannatu, hakikatnya mencari surga. Fi thalibihi, di dalam pencariannya. Ini hakikat, ilmu hakikat. Orang tetangga sebelah mengingkari, apa itu makrifat hakikat? Nggak ada ilmu, ya adanya ilmu syariat. Sayyidina siapa ini? Ali. Ini Sayyidina Ali. Kita mencari ilmu itu hakikatnya menurut Sayyidina Ali itu adalah mencari surga. Jelas ya? Bapak ulang, mangkana barang siapa ada fitolabil ilmi, di jalan mencari ilmu, kanatil jannatu, hakikatnya mencari surga, fitolabihi, di dalam jalannya. Wa mangkana, dan barang siapa ada fitolabil maksiati, di jalan mencari maksiat, kanatin naru, hakikatnya mencari api atau mencari neraka, fitolabihi, di dalam pencariannya. Dua-dua, satu pasang. Jadi hakikatnya kalian mencari ilmu. Sekarang itu kan mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Ada yang pintar, ada yang enggak. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang bodoh, ya. Di antara kalian aja, kalau di ranking kan ada yang paling pintar, ada yang paling bodoh, itu ya.
Ada yang ranking 2, ya semuanya ada, kayak tangga aja. Ada yang paling atas, ada yang paling bawah. Semuanya mencari ilmu. Itu hakikatnya, kata Sayyidina Ali, hakikatnya itu kalian itu mencari surga. Ya, hakikatnya mencari surga, ujung-ujungnya yang dicari surga. Kalian mencari ilmu. Kalau sudah pintar, ya, dewasa kerja, dapat gaji, ujung-ujungnya apa? Untuk ibadah. Nanti kalau udah mati untuk masuk surga. Jadi kalau urusan dunia, kembali lagi yang makolahnya ke Sayyidina Utsman tadi, kecil, ya. Jadi hakikatnya kalian mencari ilmu ini urusan dunia, tapi hakikatnya itu kalian itu mencari surga. Yang dicari itu surga. Ya udah, kalau bicara hakikat, semuanya dari Allah. Bodoh teuing. Nah, saat ini hakikatnya dari Allah. Udahlah, Allah. Makanya ada yang torekoh apa? Satariyah kalau nggak salah ya. Zikirnya apa? Hu. Ada ya Allah. Hu. Oh, udah hakikat aja Allah. Jadi hakikatnya begitu juga sebaliknya. Kalau kalian misalkan mencari kemaksiatan, fi talabil maksiati nanti naruh. Kalian itu hakikatnya mencari neraka. Kalian pulang kampung, nanti lebaran banyak hiburan. Ayo kita di sana ada dangdut. Hakikatnya kalian mencari kesenangan, ya, hiburan, lahiriahnya. Ya. Kan nonton dangdut di sana, ayo lebaran nanti pasti banyak. Bapak waktu kecil juga suka gitu. Ya, suka nonton dangdutan, nonton. Lahiriahnya, syariatnya kalian itu mencari kesenangan, kebahagiaan, hiburan, nonton dangdut. Tapi menurut Sayyidina Ali, hakikatnya kalian itu adalah mencari api neraka. Coba kamu belah satu persatu. Dangdut, gitar, hadisnya gitar hukumnya apa? Haram. Orang bilang ya hukumnya haram. Aurat wanita hukumnya haram. Ya udah semuanya haram kan yang di panggung itu kalau kalian bedah satu persatu. Ya. Syariatnya kalian nonton dangdut itu kan cari kesenangan, kebahagiaan. Bapak juga senang nih. Ya. Nonton dangdut itu bapak juga senang. Ya. Syariatnya itu senang, tapi dibatasi. Ya. Ilmu bapak itu membatasi diri ya. Sekali-kali kalau pas lewat itu ya ngereret lah. Ya. Ngelirik sedikit ya, seneng siapa sih yang nggak perempuan lenggak-lenggok suaranya bagus ya kita ya. Tetapi hakikatnya menurut Sayyidina Ali yang kalian cari itu adalah neraka. Karena apa? Kalau dibedah satu persatu yang ada di panggung itu semuanya haram. Ya, jelas ya. Gitar ada yang mengharapkan gitar juga ada hadisnya. Aurat wanita itu juga. Suara wanita juga aurat, itu juga haram. Walaupun di sini banyak nanti perdebatan ya, banyak perdebatan itu. Ya, tapi letter hadisnya kan haram. Udahlah, nggak usah ditafsiri letter hadisnya haram ya haram. Gitu. Nah, nanti urusan nanti dibedah, maksudnya bagaimana? Ya itu urusan kedua. Tapi letter hadisnya semuanya haram ya haram dulu. Itu jelas ya. Contoh lagi misalkan kalian kerja, nanti udah dewasa, kerja kaya raya, membuat rumah mewah, punya, misalkan Kiki, saya kaya raya, nggak mau rumah yang jelek, udah bosen lah, dari kecil udah rumahnya jelek tuh, bangun rumah yang kaya raya. Tapi kalian Kiki, misalkan, aku bilangin balik deh, lupa itu anak yatim tetangga sebelah, nggak berbagi, itu lupa pembangunan musola nggak jadi, di yaumil hisab ternyata lebih banyak dosanya. Hakikatnya yang mengumpulkan harta yang banyak, tapi karena nggak berkah, nggak di jalan Allah, hakikatnya adalah mencari api neraka. Ya, sehingga ya hati-hati. Jadi segala sesuatu didasarkan pada agama, nyari sebanyak-banyaknya ya kayak pemuda tadi di tafsir tadi. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga disedekahkan. Itu sepertiga di tafsir tadi kan. Nah, begitu juga kalian kalau ke rumah nanti coba kamu terapkan. Mampu nggak malammu itu sepertiga untuk dirimu sendiri,
sepertiga untuk ibumu, sepertiga untuk Allah. Bisa enggak? Nah, kalau bisa ya kayak yang ditafsir tadi, begitu menjual 1 ekor sapi menjadi miliarder, 40 miliar 1 ekor sapi ya. Ada 1 ekor sapi itu harganya 40 miliar. Itu. Di mana itu? Ada di Quran itu di surat Al-Baqarah ayat berapa itu nanti dilihat lagi. Ada di sana, itu seorang pemuda kan ya. Itu karena sesuai jalur agama. Hendaklah semua itu menjadi melalui jalur agama. Jadi jelas ya. Jadi apa namanya maksudnya di sini jelas. Jadi kalau kalian hakikatnya mencari ilmu itu hakikatnya syariat mencari ilmu, hakikatnya mencari surga. Kalau kalian bertindak maksiat, ya apapun, nggak usah dijelasin satu persatu lah. Maksiat kan jahilin temanmu itu ya, kalau kamu ini ya maksiat, namanya jahil itu maksiat. Menjahili, jahil itu kan apa? Bodoh. Menjahili, mendolimi, hakikatnya semuanya itu adalah mencari neraka. Semua maksiat, kamu minum minuman, judi, kayak judi, kalian malah ini judi, yang menang apa? Cepat habis, yang kalah pulang ke rumah kalau udah punya anak istri dimusuhi oleh anak istri, ya anak istri. Nah, hakikatnya mencari neraka. Berangkat dari rumah padahal ingin cari hiburan melalui judi. Begitu juga judi sabung ayam ngadu ya. Ngadu, wah gembira ria, wah ayam saya menang ya. Hakikatnya kalian itu ya orang yang mengadu ayam judi itu adalah mencari api neraka. Ya orang kita itu pemberani semua, api neraka diadu-adu ya. Dicari-cari itu pemberani. Serem ya, makanya untunglah jadi santri. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya tadi. Bapak ulang ya. Wa man kana fi talabil maksiati, dan barang siapa yang mencari maksiat, kanatin naru, hakikatnya mencari api neraka. Fi talabi, dalam pencariannya, aiman, artinya orang istaghola, orang yang sibuk fil ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu ya kalau yang kebaikan tadi, orang yang baik mencari ilmu itu hakikatnya mencari surga, itu artinya orang yang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuyu, yang tidak boleh, alladzi la yajuyu, yang tidak mampu, lil bali, bagi orang yang balik, yajus itu boleh hanya al akili, dan berakal, jahluhu, dari kebodohannya. Jadi yang dimaksud dalam mencari ilmu hakikatnya itu adalah mencari surga, itu ya walaupun orang itu bodoh ya, orang akil balik, akalnya itu bodoh, nggak tahu apa-apa, sekolah ya tetap aja bodoh, ke pengajian nggak tahu apa yang dibicarakan. Ya, hakikat ya syariatnya di dunia itu bodoh aja. Ya, namanya orang bodoh ya bodoh, stupid ya, bodoh. Walaupun orangnya itu bodoh, tapi tetap mencari ilmu demi kemanfaatan hidup. Ilmu agama itu hakikatnya tetap dihukumi hakikatnya mencari surga. Nanti di surga itu tiba-tiba menjadi pintar, kebodohan itu hilang. Jadi kalau kalian yang ditakdirkan oleh Allah itu bodoh atau kemampuannya terbatas, jangan bersedih hati. Walaupun kalian itu bodoh, anggap aja bodoh sebodoh-bodohnya, paling bodoh di dunia. Tapi kalian tetap mencari ilmu demi mencari surga. Yang pertama tadi, nanti begitu kalian masuk surga, itu kalian dirubah menjadi orang yang terpandai. Syaratnya apa? Ikhlas. Waduh, puasa itu terbatas ya. Nggak bisa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun kalian bodoh, longa-longo kayak kebo orang Jawa. Itu nanti kalau kalian mencari ilmu fil ilmin nafi'i, ilmu yang membawa manfaat, kalian dihukumi masuk surga, kalian menjadi orang terpintar, terpandai. Kalau di dunia kita menjadi orang yang termiskin,
nanti di surga kita diganti oleh Allah terkaya, terbanyak istrinya. Jadi nanti tolong ukur. Kalau kalian kaya raya bolehlah di dunia ini kita miskin, istri hanya satu, boleh. Tapi urusan akhirat kita paling kaya karena mencari ilmu yang membawa manfaat. Nanti kita di surga itu dibekali oleh Allah istri dari alam dunia hanya satu. Plus bidadari itu paling banyak. Jadi orang yang kaya di akhirat itu istrinya paling banyak. Istri dari dunia ditambah bidadari di akhirat. Begitu juga perempuan sama. Nanti suami di dunia plus bidadara di akhirat. Sama ya. Jadi jangan salah-salah nanti yang perempuan bagaimana ya sama. Yang perempuan juga dapat bidadara, suaminya ya satu. Dari misalkan di alam dunia ya satu, dibawa ke akhirat. Nah, nanti bidadaranya berdasarkan amal. Kalau amal akhiratnya banyak ya banyak nanti bidadaranya. Jadi bukan hanya kita aja dapat bidadari, itu jarang disebut ya, sama ya. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena fil haqiqati dan adalah hakikatnya taliban mencari lil jannati surga wali ridho Allah Ta'ala dan ridho Allah Ta'ala. Jadi kalau kalian mencari ilmu kok bodoh, jangan berkecil hati. Udah bekerja keras kok tetap miskin, jangan berkecil hati. Hakikatnya karena fil haqiqati, adapun hakikatnya taliban mencari jannati, mencari surga, wal ridwallahi ta'ala dan mencari ridhonya Allah Ta'ala. Asal apa? Mencari ilmu yang bermanfaat. Nanti untuk kerjanya juga sesuai dengan jalan Allah, sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Wa mangkana dan barang siapa ada muridan menghendaki ya, muridun sifatnya Allah kan, muridun itu kan berkehendak ya. Waman dan orang Kanada ada muridan yang menghendaki lil maksiati untuk berbuat maksiat, karena ada fil haqiqati hakikatnya taliban mencari linari neraka walisuhatillahi dan mencari marahnya Allah. Jadi kalau neraka, kalian berbuat maksiat itu hakikatnya mencari neraka dan hakikatnya mencari murkanya Allah, kayak yang di atas tadi. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu dan maqalah yang ketujuh. An Yahya bin Mu'ad, dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Semoga Allah senantiasa meridhai pada Yahya bin Mu'ad. Ma'asallahu tidak akan berbuat maksiat. Ma'aso tidak akan berbuat maksiat Allahu pada Allah karimun, orang yang mulia. Jadi kalau kalian orang yang masuk orang yang mulia, karim, itu pasti tidak akan berbuat maksiat pada Allah. Kata siapa? Kata sahabat Nabi. Siapa yang berkata? Yahya bin Mu'ad. Ma'asa tidaklah berbuat maksiat Allah pada Allah karimun, orang yang berbuat mulia. Ai hamidun artinya orang yang dipuji atau yang terpuji. Al-fi'ali pekerjaannya. Jadi kalau orang yang disebut mulia itu pasti perbuatannya terpuji. Kalau orang karim, orang yang mulia pasti tidak berbuat maksiat kepada Allah. Terus bagaimana kalau ada orang Islam kalau berbuat zina atau judi, ya, atau korupsi atau membunuh, itu kan maksiat semua. Itu juga orang Islam, orang beriman tapi berbuat maksiat. Coba kita teruskan. Kita teruskan dulu baru dijelaskan. Wa dan adapun orang yang berbuat mulia, man orang yukrimu yang berbuat mulia nafsahu pada dirinya sendiri, nafsahu kepada dirinya, man tadi, man itu ya maksudnya dirinya sendiri, man tadi
Ya, jadi orang yang terpuji itu siapa ya? Orang yang memuliakan dirinya sendiri. Wahwa dan adapun orang yang berbuat yang terpuji, siapa sih orang yang berbuat terpuji itu? Yaitu man orang yukrimu yang memuliakan nafsahu dirinya sendiri, bitakwa dengan takwa. Dengan takwa, memuliakan itu dengan takwa. Artinya apa sih takwa? Ya takwa itu artinya takut kepada Allah. Artinya apa? Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu takwa. Wa bil ihtirasi dan menjaga anil ma'asi dan dari berbuat maksiat. Itu kalau orang yang terpuji, orang yang karim, ya, orang yang mulia menurut Yahya bin Mu'ad itu adalah orang Islam yang tidak pernah berbuat maksiat. Bagaimana kalau ada orang Islam, orang mukmin yang berbuat maksiat? Ya, pas berbuat maksiat itu imannya itu diambil oleh Allah. Ya, imannya diambil oleh Allah, dia nggak ada imannya. Itu udah pasti. Misalnya kalian lagi mabuk, nah, pas mabuk itu berarti iman kalian itu tidak dicabut oleh Allah. Berarti kalian itu kafir pas mabuk itu. Karena apa? Imannya dicabut oleh Allah. Nah, sedangkan misalnya teman kalian mabuk, teman kalian itu mabuk mulai jam 11 malam itu mabuk. Pas mabuk itu ya imannya dicabut oleh Allah. Nah, tiba-tiba dia tertidur menjelang subuh, azan dia dengar, ya teman kamu itu dengar, bangun lalu sholat. Nah, pas mau sholat itu imannya dikembalikan. Bingung malaikat, ya Allah ini gimana ini si fulan ini tadi mabuk, sekarang dengar azan mau ambil air wudhu mau sholat, ini gimana? Kata Allah, kembalikan itu imannya, kembalikan lagi imannya. Jadi makanya ada istilah iman itu untuk ukuran orang umum, orang awam, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa yazid, bisa yangkus, bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau aulia la yazid wala yangkus. Kalau udah wali, tingkatannya wali itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Jadi kalau wali itu nggak bisa bertambah imannya, juga tidak bisa berkurang. Makanya apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu cerita masalah Dzubabah. Ingat ya Dzubabah itu apa? Dzubabah apa? Nyamuk. Ini imamah Dzubabah laler kan. Jadi masalah laler itu seandainya malaikat Jibril itu memperlihatkan keindahan di di arsana, di alam malakut yang terbangun dengan yang indah-indah, iman saya nggak nambah. Coba lihat itu nyamuk laler itu udah contoh yang paling hebat, itu nggak ada yang lebih hebat dari itu. Kalau hanya Zamrud Khatulistiwa itu bisa nandingi itu marmer dari Italia itu juga bagus, indah, nggak nambah, nggak ngefek, kata Sayyidina Ali. Makanya orang umum itu namanya iman itu bisa bertambah, bisa yazid, tapi bisa juga yangkus, berkurang. Tapi kalau aulia wala yazid wala yangkus, itu wali yang udah kelas tinggi. Nah, kalau wali yang kelas rendah ya tentunya ya masih bisa ya. Wali seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar itu ya udah mentok imannya. Kalau kita ini ya bisa nambah, bisa berkurang. Jadi kalau orang itu mulia itu ya enggak berbuat maksiat, makanya hati-hati. Kalau kamu nanti jadi pejabat jangan korupsi. Karena apa? Pas kamu korupsi berarti iman kamu itu dicabut oleh Allah. Hati-hati, begitu dicabut kamu dimatikan dalam keadaan kafir, rugi kamu nyantri berlama-lama ya. Rugi. Hidup hanya sebentar, paling lama 80 tahun. Rata-rata di Indonesia baru berapa sekarang? Baru 70-an tahun harapan hidup itu. Sedangkan nanti di neraka abadi selama-lamanya. Wah, lama sekali. Seandainya kita punya iman pun, kalimat tauhid la ilaha illallah itu kita lama sekali di nerakanya. Keburu bosan kita ya. Wah, udah berapa tahun ya, dosanya lebih banyak ya. Yang hanya satu aja imannya tuh la ilaha illallah doang, amal baiknya nggak ada. Itu kan lama sekali, itu rugi kita. Rugi.
Jangan berbuat maksiat kalau kamu mau disebut orang yang mulia. Ini juga berat, mudah diucapkan, sulit diamalkan secara tuntas. Siapa sih orang Islam, orang umum yang tidak pernah berbuat maksiat? Ya termasuk bapak ini maksiatnya juga banyak sekali ya, bukan hanya pernah aja, banyak sekali. Hanya kita berusaha untuk sedikit mungkin berbuat maksiat. Syukur-syukur bisa menghindari maksiat kan gitu. Ya maksiat yang kecil-kecil itu ya wajar. Namanya al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil ihtirasi, dan hendaklah bisa menjaga anil ma'asi, dari berbuat maksiat. Wala atharat dunya, dan tidak bisa memilih perkara dunia. La qadamaha, artinya tidak mendahulukan perkara dunia. Bisa nggak kalian nggak mendahulukan perkara dunia? Betul ya, nggak kelewat ya, enggak ya? Qadamaha, la qadamaha, artinya tidak bisa mendahulukan urusan dunia. Wala fadolaha, ada mendahulukan wala fadolaha, dan tidak mengutamakan urusan dunia. Jadi jangan memilih wala akhirat dunia, dan jangan memilih urusan dunia. Aila qadamaha, artinya tidak mendahulukan urusan dunia. Wala fadolaha, dan tidak mengutamakan urusan dunia. Alal akhirati, atas urusan akhirat. Hakimun, yang bijaksana. Urusan dunia itu kecil, jangan kalian dahulukan, jangan kamu utamakan. Yang kamu dahulukan ya urusan akhirat. Makanya macam-macam. Ada wali Uwais Al-Qarni, dia bajunya juga hanya satu, nggak punya ganti, nggak pernah menyimpan uang, takut dihisap malamnya. Kalau kalian nyimpan uang ya, bapak kalian lah, atau kita nyimpan uang 100.000 aja malam ini, besok dihisap. Makanya Uwais Al-Qarni itu nggak mau nyimpan uang, kalau ada ya buru-buru sedekahkan. Wali-wali yang itu banyak sekali. Ada juga siapa? Syaiban Ar-Ra'i, itu sahabatnya siapa namanya? Imam Syafi'i, itu nggak kambing juga hanya 7 gitu. Itu warok, nggak mau harta itu. Tapi kalau semua warok yang nggak mau harta, kalau jihad siapa yang mendanai? Bangun musola nggak jadi ya, nggak boleh warok semua, itu harus bagi-bagi tugas. Yang warok udah ada ya warok, ya biarin aja. Yang kaya raya harus kaya raya, kayak Abu Hasan As-Sadili, kayak Utsman bin Affan, kayak Abu Bakar As-Siddiq, kayak Abdurrahman bin Auf, itu pengusaha besar kaya raya. Perang zaman Nabi, mendanai itu peperangan Nabi, didanai oleh sahabat-sahabatnya. Kalau semuanya warok kayak Uwais Al-Qarni, kalau ada perang jihad yang memerlukan pembangunan, kita akan menjadi orang yang terbelakang. Jadi harus dibagi-bagi tugas. Nanti kalian juga harus peka. Oh ini kalian ini mau jadi kaya atau apa? Kalau memilih kiai jadi kiai yang zuhud ya zuhud sekalian. Kalau mau jadi yang kaya raya ya kaya raya yang tetap santri. Itu jelas ya. Itu. Jadi tapi intinya nggak harus miskin, mendahulukan urusan akhirat. Ya, mengutamakan urusan akhirat itu nggak harus miskin. Kalian kaya raya juga bisa. Ya, yang kayak tadi pemuda yang ditafsir tadi, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk orang lain, sedekah. Begitu juga waktu malamnya, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk Allahnya. Yang malam kan sholat. Kayak tadi, kaya raya yang kayak tadi, kayak ditafsir tadi. Ya. Itu sepertiga untuk, bukannya nggak boleh. Ya kalau seandainya kamu punya harta misalkan 1 triliun atau 1.000 miliar. Kalau untuk dirimu sendiri sepertiga berarti berapa? Udah banyak sekali, gak terhitung. Ya. Gak ada siapa itu salah satu keluarga.
Siapa itu? Ya. Nah, jelas ya. Itu. Jadi enggak. Jadi kalian kaya raya itu berarti tidak menutup kesempatan Anda untuk mengutamakan urusan akhirat. Jadi intinya urusan akhirat itu tetap nomor satu, ya, nomor satu. Ayo sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay musibun. Ay musibun artinya orang yang benar-benar fi amalihi di dalam tingkah lakunya. Wahwa dan orang yang bijaksana, orang yamna'u yang menyegah. Orang bijaksana itu apa sih? Yakni orang yang benar-benar bisa mengerjakan, yakni orang yang bisa mencegah, orang yamna'u yang bisa mencegah nafsahu dirinya sendiri min mukhalafati aqlihi dari akal as-salimi yang sehat. Mukhalafati aqlihi itu akal sehat gitu aja. Jadi orang yang berlawanan, mukhalafatun yang berlawanan, aqlihi akalnya, as-salimi yang selamat. Jadi bisa mencegah menggunakan akal yang tidak sehat. Bisa mencegah. Jadi kalian mengukur, kalau ini saya kerjakan, pekerjaan ini saya kerjakan, kira-kira benar enggak menurut agama? Benar enggak? Bertentangan enggak dengan akal sehatku? Bertentangan enggak dengan akal orang banyak? Itu aja ukurannya. Ngerti enggak? Setiap kalian ingin bertindak, kalian harus benar-benar. Artinya apa? Ya benar-benar itu bisa mencegah dari akal yang enggak sehat. Min mukhalafati an aqlihi. Dari min mukhalafati aqlihi salimi, dari akal sehat saja. Bertentangan dengan akal kalian enggak. Jadi tolak ukurnya itu mudah. Tolak ukur kita mau berbuat maksiat atau benar itu mudah. Ini bertentangan enggak dengan akal sehat? Ini bertentangan enggak dengan hukum agama? Udah dua itu aja. Nah, kalau kamu ingin menjadi orang yang hakim, orang yang bijaksana, yang disebut hakim menurut Imam Yahya bin Mu'ad, tentunya orang yang bijaksana itu kan banyak definisi ya. Ini menurut Yahya bin Mu'ad. Itu tanyakan kepada akalmu setiap kalian mau bertindak. Satu, misalkan saya mengerjakan ini, bertentangan enggak dengan akal sehatku? Itu satu. Bertentangan enggak dengan hukum agama? Udah dua itu aja. Kalau dua teori ini kamu pegang, setiap kalian mau bertindak, setiap kalian mau beramal, bertentangan enggak dengan akalku? Bertentangan enggak dengan hukum agama? Kalian disebut seorang yang hakim, seorang yang bijaksana, seorang yang karim, seorang yang mulia. Jelas ya? Jelas? Jelasnya? Tolak ukurnya hanya dua aja. Setiap kalian mau bertindak, tolak ukurnya hanya dua. Satu, bertentangan enggak dengan akal sehatku? Bertentangan enggak dengan hukum agama? Kalau kalian bisa melakukan ini, kalian akan disebut orang sebagai hakim, orang yang bijaksana, dan kalian disebut orang yang karim, orang yang mulia. Artinya apa? Hakim ya bijannah, karim mulia, indallah di sisi Allah, nanti di akhirat, tidak harus di surga. Boleh kalian di dunia ini, tidak harus di dunia maksud saya. Boleh di dunia sengsara, asal di surga hakim wa karim. Jelas ya? Jangan sampai kita di dunia udah balangsak, di akhirat balangsak. Na'udzubillah min dzalik. Boleh kita dunia itu balangsak kayak Uwais Al-Qarni, ya, kayak Syaiban Ar-Ra'i, ya. Syaiban Ar-Ra'i, kayak siapa lagi? Imam Ghazali itu kan akhir hayatnya enggak uzlah. Tinggalkan dunia ini, tinggalkan semua. Dia menepi, uzlah, mengarang kitab di tengah hutan bermodalkan apa? Ember, benang dan jarum, enggak bakal apapun.
embernya untuk mencair air, benang dan jarumnya untuk memperbaiki baju dan sarungnya bila mana rusak karena nggak bawa ganti. Dia uzlah, padahal beliau ini Imam Ghazali udah kaya raya, tapi akhir hayatnya dia memilih seperti Uwais Al-Qarni, pergi ke tengah hutan, pilih ngarang kitab yang nggak dikenal siapa-siapa, ya, akhirnya ngarang kitab, banyak kitab yang dikarang di tengah hutan, dia menyendiri. Nah, dengan kemiskinan nggak bawa bekal apapun, yakin saya pasti hidup di tengah hutan, padahal nggak bawa beras, nggak bawa ini, nggak bawa itu, yang dibawa apa? Ember, jarum dan benang. Tapi yakin karena waliullah. Kalian kira-kira gimana kalau dilepas di tengah hutan? Yakin nggak itu? Nah, belum. Misalkan di sini dilepas, Pak mau pulang ya silakan. Nggak bawa bekal, nggak bawa apa, yakin nggak sampai di rumah? Karena belum wali. Tapi kalau wali itu yakin, ya pokoknya ya yakin. Itu bedanya kita dengan wali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi min al-mizani wa mutahallimi wa ridha wa zinata arish. Alhamdulillahi min al-mizani wa mutahallimi wa ridha wa zinata arish. Alhamdulillahi min al-mizani wa mutahallimi wa ridha wa zinata arish. Alhamdulillahi rabbil alamin.